Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai reflection, yaitu cara untuk mengambil informasi yang berhubungan dengan kelas pada saat skrip sedang berjalan. Untuk melakukan hal itu, kita menggunakan reflection class. Informasi seperti apa yang bisa kita ambil? Kita bisa mengambil daftar properti milik kelas, daftar method milik kelas, dan daftar konstanta milik kelas. Kita juga bisa mengambil keterangan lain yang berkaitan dengan kelas tersebut, seperti apakah kelas bersifat read-only, abstract, clonable, iterable, dan lain-lain. Selain itu masih banyak keterangan mengenai kelas yang bisa kita dapatkan dari reflection class, termasuk interface apa saja yang diimplementasikan, thread apa saja yang digunakan, dan masih banyak informasi lainnya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai reflection class, bisa kita baca dari link di bawah ini. Berhubung method milik reflection class berjumlah banyak, maka kita tidak bisa membahas seluruhnya dalam video ini. Kita hanya mengambil beberapa metode yang sering digunakan, yaitu getProperties, getMethods, dan getConstants. Dari nama metodenya sudah menggambarkan kira-kira kegunaannya untuk apa. Agar lebih jelas kita coba praktek ya. Di sini saya sudah menyediakan satu buah kelas student yang mirip dengan praktek kita sebelumnya. Pada kelas student terdapat satu buah konstanta school name dan terdapat 3 buah properti name, classroom, dan age, dan terdapat satu buah metode say hello. Kita akan mencoba untuk mengambil konstanta, properti, dan metode dari kelas student dengan menggunakan reflection class. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama reflection.php. Pertama kita require once dahulu ya. Class _student.php. Kemudian kita buat objeknya dengan kode student sama dengan new student. Kita coba buat reflection class. Pertama kita buat dahulu variabelnya reflection sama dengan reflection class dalam kurung argumennya adalah student. Artinya kita menggunakan objek student untuk mengambil struktur kelasnya. Pertama kita vardam dahulu ya variabel reflection. Error karena di sini kurang kata new ya. Kita ulangi. Nah, kita mendapatkan objek reflection class dengan satu buah property name yang nilainya adalah student. Student di sini adalah nama kelasnya ya. Kita coba ambil properti apa saja yang dikandung oleh kelas student. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya. Ada 3 buah yaitu name, classroom, dan age. Namun kita ingin agar ketiga properti itu diambil pada saat script dijalankan. Bagaimana caranya? Kita buat variable properties. Berhubung di sini kita menggunakan bahasa Inggris untuk penamaan, maka kita menambahkan huruf S di bagian belakang sebagai bentuk jamak. Artinya variabel ini berbentuk array yang bisa menyimpan banyak nilai. Nilainya kita ambil dari reflection, tanda panah, getProperties. Kemudian kita coba vardam. Hasilnya kita mendapatkan array yang berisi 3 buah objek. Jenis objek yang digunakan adalah reflection property. Setiap objek memiliki property name dan class. Kalau kelasnya semuanya bernilai sama ya, yaitu student. Sedangkan name adalah nama propertinya, yaitu name, classroom, dan age. Kalau kita ingin melakukan loop untuk mengambil semua isi array, maka kita bisa menggunakan sintak for each properties as property. Kembali lagi di sini menggunakan bahasa Inggris lebih nyaman ya, karena kita bisa membedakan kata properti dalam bentuk jamak dan dalam bentuk tunggal. Di dalam for each kita tulis nama propertinya, kodenya adalah echo property yang tunggal ya, tanda panah name ditambah php eol. Maka kita mendapatkan hasil name, classroom, dan age. Selanjutnya, kalau kita ingin tahu apa saja yang bisa kita lakukan pada objek reflection property, lebih baik kita membuka halaman dokumentasi pada situs php.nem. Kita bisa menggunakan link pada slide tadi, atau kita bisa lakukan search Google ya, dengan kata kunci php reflection class. Lalu kita pilih
referensi dari php.net. Di halaman dokumentasi, kita bisa melihat daftar konstanta, properti, dan method milik reflection class. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat penjelasan dari masing-masing method. Berhubung teman-teman sudah banyak belajar mengenai OOP di PHP, di sini kita membaca kembali istilah-istilah yang telah kita pelajari dari video sebelumnya. Saya harap teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan untuk mempelajari dokumentasi ini. Yang perlu kita lihat adalah kelas reflection property. Kita lihat ke sebelah kanannya ya, sidebar-nya. Di sini ada daftar kelas yang berhubungan dengan reflection. Kita klik ke kelas reflection property. Kita mendapatkan halaman dokumentasi yang mirip dengan sebelumnya. Jadi di bagian awal kita mendapatkan daftar konstanta, properti, dan method milik reflection property. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ada penjelasan singkat kegunaan dari metode-metode yang ada. Sekali lagi di sini ada banyak istilah-istilah yang sudah pernah kita bahas di dalam object-oriented programming ya. Sebagai contoh, kelas student kita memiliki dua buah properti yang bersifat public dan properti terakhir age bersifat private. Di sini ada metode untuk memeriksa visibility dari properti, yaitu is public, is private, dan is protected. Kita coba ya. Nah, kalau di student ini dua properti pertamanya public, sedangkan yang terakhirnya adalah private. Kalau kita menyebutkan nama properti, kita tambahkan string spasi. Lalu kita panggil metodenya property is public. Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hasil name 1, classroom 1, dan age. Name dan classroom mendapatkan angka 1 karena bersifat public, sedangkan age tidak mendapatkan angka 1 karena bukan public. Kalau kita ganti nama metodenya menjadi is private, maka yang terjadi adalah kebalikannya ya. Yang mendapatkan angka 1 hanyalah age. Nah, bagi teman-teman yang kurang nyaman untuk menulis kode seperti ini, karena ada risiko terjadinya kesalahan typo akibat kurang tanda titik, kita bisa menggunakan cara alternatif ya, itu menggunakan string yang petik ganda. Kodenya menjadi seperti ini. Kalau kita mau menyebut property name, kita gunakan kurung kurawal ya. Dikasih spasi, kemudian kurung kurawal lagi, kita sebutkan property is private. Dan terakhir PHP EOL bisa kita ganti menjadi \n. Hasilnya sama saja ya. Hanya saja ini adalah cara menulis alternatifnya, di mana kita tidak perlu menggunakan penggabungan string menggunakan tanda titik. Kita lihat lagi dokumentasi pada reflection property. Di bagian paling atas ini ada 5 buah konstanta ya, yaitu is static, is read only, is public, is protected, dan is private. Kegunaan dari konstanta ini adalah untuk menjadi filter pada saat kita memanggil metode getProperties. Sebagai contoh, kita hendak memanggil properti yang bersifat public saja. Kita kembali ke kode. Nah, pada saat kita memanggil getProperties, kita tambahkan argumen reflection property (2.2) is public. Maka kita hanya mendapatkan name dan classroom saja. Kalau kita ganti argumennya menjadi is private, maka kita hanya mendapatkan age. Jadi konstanta ini bisa kita gunakan untuk mencari properti yang sesuai dengan nama konstanta. Bagaimana kalau kita ingin memunculkan keduanya sekaligus, baik yang public maupun yang private? Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda pipe atau operator bitwise OR. Argumen ini menjadi reflection property is private, tanda pipe, lalu reflection property is public. Maka kita mendapatkan hasil ketiga propertinya. Kita masuk ke soal latihan. Tadi kita sudah berhasil mengambil ketiga nama properti dari kelas student. Selanjutnya, kita ingin menampilkan daftar nama konstanta dan daftar nama metodenya. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan metode getConstants dan getMethods
milik reflection class. Pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan pada komputer masing-masing. Sebagai pedoman cara menggunakan kedua metode, bacalah dokumentasi resmi pada php.net. Kita coba kerjakan latihan ya. Kita komentari dahulu semua kode yang untuk menampilkan daftar properti. Cara untuk mengerjakan latihan kurang lebih sama dengan cara menampilkan properti. Hanya saja kita perlu mengganti kata properti menjadi constants atau method. Kita coba yang konstanta terlebih dahulu. Kita buat variable constants untuk menyimpan hasil dari metode reflection get constant. Kita coba vardam nilai dari constants. Untuk hasil dari get constants berbeda dari get properties. Kalau sebelumnya kita mendapatkan array yang menyimpan data berupa objek, untuk konstanta kita mendapatkan array dalam bentuk pasangan key value, di mana key adalah nama konstanta, sedangkan value adalah nilainya. Jadi untuk menampilkan nama konstanta, pada perintah for each-nya berubah menjadi for each constant s constant name tanda panah constant value. Berhubung yang ingin kita tampilkan adalah namanya, maka kita echo constant name titik php eol. Dan latihan pertama kita pun selesai. Kita komentari dahulu kodenya, kita lanjut ke latihan kedua kita, yaitu menampilkan nama methods. Pertama kita buat dahulu variable methods untuk menampung hasil dari reflection tanda panah get methods. Kita vardam hasilnya. Hasilnya adalah array dari objek reflection method, di mana yang ingin kita tampilkan adalah property name. Jadi kita buat perintah for each methods as method, di mana kita tampilkan metode tanda panah name ditambah php eol. Dan latihan kita pun sudah selesai. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketiga metode get properties, get constants, dan get methods. Cara penggunaannya memang mirip, namun bukan berarti sama persis ya. Sebagai contoh tadi get constants bukan mengembalikan array yang berisi objek, melainkan mengembalikan array dalam bentuk pasangan key value. Hal-hal seperti ini bisa kita lihat dengan lebih jelas dari halaman dokumentasi. Kita bisa klik ke metode get constants. Pertama kita kembali dahulu ya ke reflection class. Lalu kita bisa klik ke bagian get constants. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, return value-nya adalah array di mana keys adalah nama konstanta dan values menunjukkan nilai yang disimpan oleh konstanta tersebut. Sedangkan kalau kita melihat ke get methods, return value-nya adalah array dari objek reflection method. Dan kalau kita lihat lagi ke kelas reflection method, hasilnya ada perbedaan sedikit dengan reflection property ya. Di sini jumlah konstantanya ada 6. Dan dari nama-nama metodenya, di sini juga mengandung kata kunci yang lebih khusus untuk method. Jadi tidak ada pada property. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih detail mengenai reflection, bisa mengacu pada dokumentasi resmi. Nantinya teman-teman juga bisa mencoba sendiri cara menggunakan metode lainnya. Untuk video kali ini, saya akhiri dahulu di sini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.